Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah teman-teman. Seperti pembahasan kita kemarin kan sudah dibahas ini tentang pengertian akhlak. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pembagian akhlak dan juga penerapannya. Secara garis besar, akhlak itu dibagi menjadi dua, itu akhlak daruri dan juga akhlak muhtasabi. Nah, pengertian dari akhlak daruri itu ialah akhlak yang ada atau diturunkan kepada orang-orang spesial seperti Nabi dan Rasul. Nah, itu berarti akhlak daruri itu ialah akhlak yang diturunkan hanya untuk orang-orang spesial seperti Nabi, Rasul dan yang lainnya. Nah, dan pengertian dari akhlak mutasabi ini yaitu akhlak yang harus kita cari. Nah, seperti akhlak diri kita ini kan. Jika kita ini tidak dilatih dari kecil akhlak kita, maka kita akan akan menjadi orang yang tidak berakhlak. Nah, makanya akhlak mutasabi ini adalah akhlak yang harus kita cari, kita latih dan juga kita belajar tentang akhlak ini. Nah, mungkin itu pengertiannya. Nah, teman-teman, dalam perspektif ilmu, akhlak juga dibagi menjadi 4 macam, yaitu akhlak falsafi, akhlak amali, akhlak fardi, dan juga akhlak ijtimai. Nah, pengertian dari akhlak falsafi ini ialah akhlak yang menggali kandungan Al-Quran dan Sunnah secara mendalam. Nah, yang kedua akhlak fardi, yaitu akhlak yang menampakkan dirinya dalam hal perbuatan. Nah, akhlak ini seperti kita tidak banyak bicara tapi dilakukan dengan perbuatan. Nah, yang ketiga akhlak fardi, yaitu suatu perbuatan yang tidak menyangkut pautkan orang lain, yaitu akhlak individual untuk diri kita sendiri. Nah, yang keempat yaitu akhlak ijtimai, yaitu akhlak kelompok ataupun akhlak berjamaah. Nah, seperti dalam organisasi, akhlak partai politik, akhlak dalam masyarakat, dan juga akhlak dalam beradat dan adat istiadat. Nah, itu teman-teman. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas materi tentang cara-cara penerapan akhlak. Nah, pertama itu kita harus menerapkan akhlak kita kepada Allah. Nah, dengan cara kita harus beriman, kita taat, kita ikhlas, kita selalu berhusnuzon kepada Allah, dan juga kita harus bersyukur atas semua pemberian yang telah Ia berikan kepada kita. Nah, selanjutnya itu penerapan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh penerapan akhlak dalam kehidupan sehari-hari ini adalah bertutur kata yang sopan, menghormati yang lebih tua, memanfaatkan waktu luang dengan baik seperti mengaji, sholat dan lain-lain. Nah, mungkin hanya itu penerapan akhlak dalam kehidupan kita. Mungkin semoga pembahasan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, dan juga mungkin beberapa dari teman-teman memiliki kejanggalan ingin bertanya, silakan. Kan sudah kamu jelaskan tadi bahwa macam-macam akhlak itu kan ada 4. Nah, salah satunya yaitu akhlak amali. Akhlak amali tersebut yaitu kan akhlak yang berupa perbuatan dan berupa tindakan dan ada buktinya. Akhlak amali juga sedikit bicara dan banyak bertindak. Nah, pertanyaan saya, apa saja perbuatan yang mencerminkan akhlak amali tersebut? Akhlak amali ini seringkali mencerminkan perbuatan kan. Nah, biasanya dalam hal ibadah. Yang pertama itu kita itu sholat, tidak hanya dengan kata-kata, saya mau sholat, tapi tidak melakukannya. Nah, itu tidak mencerminkan akhlak amali. Nah, kalau dia mencerminkan akhlak amali, kalau dia berpikir ingin sholat, dia akan sholat. Nah, yang kedua itu berpuasa. Nah, dia ingin berpuasa, maka ia lakukan. Nah, yang ketiga itu berzakat, dia akan membayar zakat. Yang keempat, memperbanyak zikir serta mengamalkan ilmunya untuk mendatangkan kemaslahatan. Mungkin itu. Ingin tambahkan, Dinda? Ya, kan biasanya kan setiap manusia pasti ada malasnya kan. Nah, bagaimana cara kita meningkatkan ibadah kita dalam akhlak amali tersebut? Mungkin cara kita meningkatkannya adalah kita terus mengingat Allah dan juga kita hilangkan sifat malas kita itu. Nah, mungkin hanya itu, Dinda. Baik, terima kasih. Baik,
dari pembahasan yang kami sampaikan tadi, berbagai cara yang dapat kita lakukan dalam menerapkan akhlak, baik itu kepada Allah maupun kepada sama manusia. Nah, pertanyaan saya itu, mengapa sih penerapan akhlak itu sulit sekali untuk diterapkan? Oke, baiklah. Mungkin dari permasalahan ini, mengapa kita itu sangat sulit menerapkan akhlak ya? Ya. Untuk itu ada beberapa faktor. Yang pertama itu dari tekanan lingkungan. Yang kedua itu kesadaran diri kita. Mungkin kita ini kurang sadar diri dengan akhlak kita ini, bagaimana kita berperilaku itu bagaimana. Dan juga mungkin dalam menghadapi situasi dan kondisi, dan juga beberapa godaan-godaan yang membuat kita tidak konsisten dengan akhlak kita itu sendiri. Mungkin itulah mengapa kita itu sangat sulit menerapkan akhlak itu. Oke, baiklah teman-teman, mungkin hanya itu saja pembahasan kami dari materi yang berjudul pembagian akhlak dan juga penerapannya. Mungkin jika kami ada salah kata maupun perbuatan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.